Halo, Mas Heri, apa kabar? Kabar baik. Baik, Wah, selamat baik. datang di Studio Kalahan. Waduh, thank you. Aku pengen lihat-lihat boleh, Mas? Oh iya, silakan masuk. Waduh. Mas Wil, silakan. Waduh. masuk. Nih, seneng banget bisa ketemu Mas Heri. Iya nih, waduh udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Betul. Om Heri, Ya. ini kok namanya juga lucu studionya. Kalahan sebenarnya apaan sih ini? Ya, Kalahan itu sebetulnya kita ingin mencari studio sebagai produksi ilmu pengetahuan. Jadi kita ingin ada kesadaran bahwa kalah, tidak sempurna dan gagal itu menjadi blessing bagi kreativitas seniman gitu. Jadi kalahan itu kalah terus-menerus, tetapi artinya bahwa kita ingin mencari ukuran. Ukuran dari apa yang sudah kita lakukan, progresnya gitu. Ini juga banyak banget instalasi ya, aku lihat tuh. Ya. Ini ada wayang apa gimana ini? Ya, ini wayang Motaro. Wayang Motaro ini cerita Jepang gitu. Jadi kemarin di daerah Kyushu, Fukuoka kita buat pertunjukan di sana. Jadi Om Heri ngemamerin ini di Jepang ya kemarin? Iya. Jadi emang bawa kebudayaan Jawa ke Jepang berarti ini? Iya, bahwa kebudayaan seringkali wayang itu bisa menjadi media untuk diplomasi kebudayaan. Oke. Nah kalau ini apa nih Om Heri? Ini kereta kencana Avandi, karena saya sering ke rumah Pak Avandi dulu. Di dalam kehidupan Avandi, kadang-kadang Avandi dianggap hidupnya itu seperti berjalan terbalik dengan orang yang normal gitu. Nah, seniman itu biasanya seperti itu. Makanya beca ini yang tadinya berjalan ke sana, ini berjalan mundur. Tapi sebetulnya tidak mundur. Dia itu maju tapi tidak dengan apa yang sudah biasa orang lakukan gitu. Jadi nggak normalnya orang ya? Nggak normalnya orang bagi orang normal. Oke. Bagi seniman dia normal gitu. Emang kontekstual banget ya Om Heri? Iya. Ini juga aku perhatiin kayaknya banyak karya-karya yang berbau AK militer. Emang apa nih Om Heri? Ya, jadi memang kalau di dalam seni itu kita juga menjadi kesaksian dari persoalan-persoalan militerisme yang kadang-kadang sampai hari ini bisa terjadi di mana-mana di dunia gitu. Bahwa kita melihat bahwa kekerasan itu menjadi momok yang membahayakan bagi terutama ekspresi bagi setiap orang untuk memberi kesaksian zaman gitu. Oke. Jadi emang kontekstual dan jadi aku ngelihat Om Heri ini bukan cuma di 2-dimensional tapi di 3-dimensional bahkan sampai digital ya. Iya. Jadi kalau kita sebagai seniman tuh kita tidak anti teknologi. Kalau kita pakai pensil, menulis masih pakai pensil itu artinya kita tidak anti teknologi karena pensil itu juga teknologi. Jadi kalau orang tidak ingin menjadi anti teknologi, itu berarti dia tidak boleh memakai pensil untuk menulis. Jadi emang jadi kalau kita menerima semua kemajuan teknologi itu artinya kita menganggap bahwa seni, budaya dan sains itu saling Menyatu, paralel, menyatu gitu. Om, tapi yang aku ngelihat dari tadi ini sih Om. Ya. Ini kayaknya salah satu karya yang fenomenal dari Om Heri juga ya? Iya. Ini kita buat tahun 96 bidadari-bidadari yang terperangkap di jaring gitu. Jadi bahwa ide-ide itu kadang-kadang saya menganggap bahwa bidadari itu adalah ide itu sendiri gitu. Bahwa setiap orang punya bidadarinya sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa ide itu atau inspirasi adalah memerlukan sayap gitu. Sehingga kita tidak terperangkap untuk mengekspresikan ide-ide kita. Jadi kalau kita lihat sejarah seni modern itu ada yang namanya seniman Gustav Courbet, itu dari munculnya realisme di Eropa. Waktu itu dia menganggap bahwa seni itu harus memisahkan diri dari agama gitu. Karena seni itu punya area yang kebebasannya itu tidak boleh terhambat oleh doktrin-doktrin lain di luar seni gitu. Jadi di waktu itu dia bilang, tunjukkan saya satu bidadari. Kalau ada saya akan melukis. Ini udah sempat dipamerin sebelumnya Om? Ini sudah. Jadi waktu itu saya pamerkan tahun 96 di Sao Paulo Biennale di Brazil. Wow. Jadi udah nyampe Biennale juga ya? Udah sampai Biennale juga. Emang
Ini juga banyak lukisan-lukisan lainnya yang menarik. Iya betul. Di sini jadi ada apa? Lukisan-lukisan, instalasi, juga arsip-arsip yang brain atau otak saya itu sebenarnya ada di semua arsip yang ada di sini. Jadi kalau saya masih hidup, saya bisa melakukan artist talk. Tapi kalau saya sudah meninggal, yang bicara adalah archive talk. Oke. Jadi archive-nya yang bicara. Jadi di sini arsip-arsip kita dari tahun 79 sampai hari ini, karena saya masih ada gitu dan selalu ada kegiatan itu saya arsipkan gitu. Ini semua ide gagasan semua ya yang Ide gagasan. Jadi kayak buku harian ini tahun 86, ini 1 tahun sebelum saya drop out, saya membuat penelitian tentang diri saya sendiri, karena penelitian yang paling menarik adalah meneliti diri kita sendiri. Karena kita tidak ingin menjadi orang lain dan mempertanyakan persoalan-persoalan seni, kemudian science, teknologi, dan di sini kita bisa belajar tentang siapa kita gitu. Karena menggali diri itu dari batin dan intelektualitas itu nantinya kita tidak tersasar untuk langkah-langkahnya itu pasti tepat gitu. Menarik banget Jadi sih. Jadi tulisan ini tahun 86 masih terkorelasi dengan pemikiran yang hari ini gitu. Om Heri di drop out 1 tahun setelah 87 ya? 87. Tapi sekarang jadi guru Dosen di pasca sarjana gitu. S2. S2. Gila. Ini semua dokumentasi semua ya berarti Om? Semua dokumentasi. Jadi di sini ada pameran misalnya di Chicago yang judulnya Civilization Oddness. Ini nanti ada pameran di Jepang. Ini di Bandung, di ITB, di Sumarja, ini di Australia, di Chair. Berapa negeri Om Heri itu udah berpameran, kurang lebih ada berapa negeri yang udah pameran di luar? Di luar mungkin 30 atau 40 negara. 40 negara, hampir luar biasa banget. Ini semua dari start pertama kali tahun berapa tuh Om? Di luar negeri? Di luar negeri tahun 90. Jadi saya tinggal di Swiss 1 tahun gitu. Kemudian dari situ saya pameran di Jepang. Yang keliling dari Hiroshima, Osaka, Fukuoka, Tokyo. Kemudian setelah itu pameran di Australia di Asia Pacific Triennale tahun 93. Kemudian 95 pameran tunggal di MoMA di Inggris. Kemudian 96 di Sao Paulo, terus ke New York gitu. Wah, luar biasa banget ya. Jadi ini ruang arsip yang di situ kita pakai sebagai ruang kuratorial, termasuk ruang arsip yang kita pakai orang bisa melakukan riset gitu. Jadi saya kira menariknya itu seni itu berbasis penelitian gitu. Karena semua seniman besar di dunia melakukan penelitian sebelum mereka berkarya. Jadi emang ini juga berarti buat publik mau research di sini pun dikasih? Juga dikasih, ya. Jadi nanti ada misalnya orang ambil doktor misalnya dari Jerman gitu, mereka bisa riset di sini. Kemudian dari Jepang. Dari luar tuh ada beberapa yang kesini? Ada. Jadi apa-apa yang saya buat di sini, mereka juga punya arsip-arsipnya di sana gitu. Jadi kita berusaha semoga saya bisa menjadi seniman yang berada di wilayah global gitu. Jadi emang apa yang bikin orang luar buat sampai datang ke Jogja buat studi itu apa Om, kalau dari pengalaman? Iya, saya kira karena ini hierarki dari seni itu kan sebetulnya intelektualitas ya. Nah di situ kita melihat bahwa karya seni itu tidak hanya estetika atau filsafat seni, tapi pemikiran-pemikiran yang juga terkorelasi dengan hal-hal yang terjadi pada wilayah global gitu. Nah kebanyakan di Indonesia itu orang hanya bicara artistik gitu, hanya bicara teknis, bicara bahan-bahan visual aja, tapi intelektual seninya itu tidak termasuk, padahal nilai-nilai yang ada di material itu dia punya nilai besar ketika ada pemikirannya gitu. Jadi itu cuma jadi porosnya aja ya Om, ya. Artinya artistik gitu? Iya, artistik itu teknis-teknis yang bisa dipelajari. Ya kalau orang bikin makanan mungkin ya kasih resep-resep yang supaya enak gimana, tapi kenapa makanan itu terjadi itu yang paling penting. Ini mbaknya rajin banget di sini Om. Iya nih. Mbaknya
apa namanya? Namanya siapa? Ini kayak Marilyn Monroe sebetulnya Iya. wajahnya. Jadi, di sini semua arsip-arsip ada dari apa juga ya semua kita arsipkan, misalnya Unpacking Europe. Jadi waktu itu kita pameran tentang bagaimana membongkar Eropa gitu. Karena kekuatan-kekuatan Asia itu sebetulnya sangat luar biasa. Tapi kebanyakan orang belajar mulai dari Renaissance, tapi tidak belajar dari sebelum Renaissance. Karena Renaissance di Eropa itu sebetulnya dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang lebih tinggi di Asia waktu itu. Jadi ini semua studi yang emang. Jadi kalau pameran keluar pun juga bawa. Itu ada tulisan catatan-catatan dari seniman-seniman internasional. Jadi sini kita ikut di satu pameran termasuk di esai-esai yang bersifat commission itu dari masing-masing artis yang ikut seperti Heri Dono, Coco Fusco, Mihai Feng, Viola Hall, Susan Hefuna, Isaac Julian, Rashid Korechi, Ken Lam, Nalini Malani, Yvette Matten, Johannes Pokela, Cat Piper, Andri Sala, Inka Sonibare, Ivan Sundaram, Nasrin Tabat-Kabai, Beta Tervold, Camelia Uranga, Fred Wilson, and Siong. Jadi semua salah satunya ditulis di sini adalah Heri Dono. Heri Dono di sini. Luar biasa. Jadi partisipan pameran internasional Unpacking Europe. Ini jadi bukan cuman you become ada tempat dokumentasi, tapi sebenarnya Om Heri Dono juga bagian dari dokumentasi itu. Dokumentasi sendiri sudah tidak berjarak lagi dengan. Luar biasa. Ini juga. Ini wayang-wayang juga. Jadi kita juga ada kuda binal itu yang dari ada buaya, ada kuda-kuda. Ini kita bikin seperti kuda lumping gitu. Jadi kenapa ya? Aku kalau mikir Heri Dono suka terbesit wayang di dalamnya. Kenapa tuh? Ya karena wayang itu sebetulnya formulasi dari adanya seni kontemporer. Karena di dalam wayang itu tidak ada penyekatan antara berbagai disiplin ilmu seni. Karena di wayang itu ada seni rupa, ada seni tari, seni musik, teater, arsitektur, tekstil, dan segala macam itu tidak terpisahkan di dalam terutama pertunjukan wayang ya itu. Jadi kalau dalam seni modern itu fakulti-fakultinya terpisah, misalnya seni lukis sendiri, seni grafis sendiri, seni patung ya. Tapi kalau di wayang itu seluruhnya ada di situ. Jadi satu ya dia, antara musik, antara filosofi, antara semuanya sastra menjadi satu. Dan saya kira untuk seni kontemporer Indonesia formulasinya itu justru sudah ada pada seni-seni tradisi yang ada gitu. Itu yang jadi cikal bakal ya. Dan itu ada Mbah Marijan itu. Waktu itu belum terkenal Mbah Marijan, penjaga Gunung Merapi ini. Jadi dia saya kasih quote waktu saya pulang dari Jerman, saya kasih quote karena di Merapi dingin gitu. Dan belum di Om Heri juga masih muda ya? Ya, waktu itu saya masih muda tuh. Mbah Marijan. Jadi artinya bahwa ketika ada para penulis-penulis seni ya, gitu. Jadi seperti George Orwell atau John Naibis atau misalnya penulis-penulis untuk yang menuliskan masa depan itu saya kadang-kadang bertemu dengan paranormal untuk tidak bertanya persoal pribadi tapi Indonesia ini akan dibawa kemana gitu. Jadi atau bagaimana Indonesia memposisikan diri di dunia global. Sekarang Mbak Marijan udah nggak ada, aku mau nanya sama Om Heri. Iya. Indonesia mau dibawa kemana ke depannya deh Om? Iya, saya kira dalam situasi kebudayaan seperti ini kita masih banyak didikte oleh dunia global ya, bukan sebagai decision maker atau sebagai trendsetter. Jadi kedepannya saya kira harus ada hal-hal yang sifatnya internasional dan di situ kita sebagai pencetusnya gitu. Karena kita ini bukan lagi ditanya seni apa sih yang sedang tren di luar negeri. Justru sekarang orang-orang di luar negeri itu sudah bertanya seni rupa Indonesia kontemporer bagaimana gitu.
Tapi kita di sini nggak sadar kalau sebetulnya Heeh. kita itu penting sekali di arena seni rupa dunia. Oke, jadi emang itu kita yang bakal jadi poros ya ke depan. Iya, sebetulnya kita yang jadi poros, cuma kita memang perlu kekuatan yang punya sinergi besar di berbagai kepentingan secara private maupun dalam dukungan pemerintah juga gitu. Mantap banget. Om, ini ada berapa ruangan sih sebenarnya di sini? Di sini saya kira ada mungkin lebih dari 15 ruangan ya. Wow. Mm-mm. Kalau ini apa ya, Om? Ini ruang kerja saya. Oke. Gitu. Jadi ini ada ruang kerja. Jadi ini ruang kerja saya. Gitu. Di sini juga tempat kerja untuk mencari ide-ide. Tapi juga di sini juga ada lukisan yang tentang Raden Saleh gitu. Seandainya Raden Saleh hidup tuh, Raden Saleh mungkin bikin instalasi yang sebelah sana itu yang buat ada karya Batman Blue dan Flying Angels. Nah yang ini seperti mencuri Raden Saleh ini. Banyak figuratif yang dirubah tapi kayaknya Om Iya, Heri. saya ada di bagian atas genteng. Yang paling bandel kayaknya Om Heri ya? Mas Heri ya? Saya tuh. Nah di dalamnya itu ada tokoh-tokoh politik. Jadi ini seperti keluar dari gedung kolonial gitu di abad ke-21 gitu. Mas Heri kenapa naruh potret figur you di atas genteng? Karena saya sebagai seni itu katanya sebagai membuat karya seni itu adalah kesaksian zaman gitu. Di dalam lukisan Raden Saleh yang asli pun sebetulnya ada Raden Saleh juga di situ. Lagi sedih begitu kan ya? Jadi sebagai kesaksian. Mungkin kita habis ini Saksian zamannya tapi dari genteng. emang kontemporer atau totalitas seri ini. Ya, terima kasih. Yuk kita ke ruangan lain ya. Banyak. Jadi ini ruang untuk karya-karya instalasi, untuk display. Tapi juga kadang-kadang kita pakai untuk latihan bela diri Bango Putih gitu. Oke, jadi ini pantesan banyak banget instalasi Betul. figuratif. Ini juga motorik ya apa? Ya, ini ada mekaniknya, kemudian ada soundnya juga gitu. Jadi kita pernah pamerkan di beberapa tempat gitu. Kenapa Mas? Apa yang bikin you interest terhadap installation karya instalasi? Ya, karena instalasi itu kan sebetulnya konsep utamanya adalah mengenai keruangan gitu. Kalau patung itu kita membicarakan tekstur dari patung itu, komposisi, materialnya gitu ya. Tapi kalau instalasi itu kita bicara keruangan, baik keruangan dari diri kita, dari hati kita, tapi juga dari atmosfer yang ada di sekitar kita gitu. Jadi bicaranya tentang keruangan itu sendiri. Oke. Dia bisa seperti teatrikal gitu kan, ada sound, ada sesuatu yang bergerak, dan itu seperti ada yang ada di dalam konsep-konsep animisme ya, yang sebetulnya itu adalah bagian yang ilmu pengetahuan yang tinggi sekali gitu yang diwariskan oleh nenek moyang kita gitu. Mas Heri, ini kalau boleh dijelasin sedikit secara quick nih, apa aja nih kira-kira ini karya apa aja sih sebenarnya? Yang ini oksimoronnya. Oksimoron itu seperti apa yang kita katakan sebetulnya kebalikan dari arti dari apa yang kita katakan gitu. Jadi seorang pengendara itu bukan kendaraannya bagus terus dia menjadi bagus, tapi pengendaranya itu sendiri yang harus bagus, bukan kendaraannya. Karena kendaraan bagus, kalau pengendara tidak bagus, dia akan merusak semua harmoni di sekitar jalan atau lingkungan gitu. Yang ini dinosaurus spirit. Jadi saya menganggap bahwa dinosaurus itu punya roh. Jadi jangan-jangan perang dan lain-lain itu kita masih punya DNA dinosaurus di dalam tubuh manusia. Jadi di abad ke-21 yang katanya peradaban itu kita semakin tinggi, tapi perang di mana-mana, entah itu di antara Rusia dan Ukraina, kemudian Palestina dan Israel dan tempat-tempat lain gitu ya. Itu artinya bahwa masih terjadi apa-apa yang disebut
kekerasan, peperangan ya itu. Jadi Nggak kelihatan kayak manusia ya? nggak kelihatan manusia. Kita seperti beradab tapi di dalamnya tidak. Gitu. Pantes aku sering banget ngelihat karya-karya Mas Heri itu membawa metafora dinosaurus ya. Dinosaurus. Kalau ini tentang manipulasi genetik ya. Jadi kita tahu bahwa makhluk AI ini akan menciptakan robot-robot ya. Dan itu saya kira keputusannya adalah apakah kita akan diatur oleh robot atau kita sebagai manusia punya sensitivitas dan sensibilitas, intelektualitas yang tidak bisa didiktekan oleh robot-robot itu. Karena kita menciptakan dia tapi tiba-tiba dia mengatur kita gitu. ini banyak banget ya karya-karya Mas Heri yang instalasi. Iya, banyak nih. Jadi Dan menarik, banyak yang maksudnya dia menguasai ruangan ya. betul. Jadi memang ini kan misalnya ini kepala saya tuh yang saya rekam waktu saya umur 40 tahun. Jadi fermentation of brain itu otak kita difermentasi dengan yang disebut pengetahuan tapi yang sebetulnya tidak akurat di dalam informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Kadang-kadang karena pemiskinan literasi, akhirnya kita cuma tahu kulit-kulit luar, permukaan-permukaan dari informasi tapi tidak mendalami gitu. Sehingga di dalam karya ini matanya terbuka tapi dia itu mendapatkan informasi yang tidak jelas ya gitu. Jadi akhirnya dianggap kebenaran gitu. Padahal belum tentu ya. Belum tentu benar gitu. Nah ini problemnya di artificial intelligence ini kadang-kadang di dalam kebudayaan itu kita nggak lagi masuk ke wilayah-wilayah aslinya gitu. Banyak kerancuan gitu ya Mas. Banyak rancuan, jadi kita dapat informasi dari media sosial tetapi kita ke lokasi yang aslinya itu berbeda sekali gitu. Luar biasa banget. Ini emang luar biasa ruangannya, banyak banget dan juga karya-karyanya. Ini banyak juga karya-karya yang udah dipamerkan di luar negeri berarti ya Mas? Banyak yang udah dipamerkan di luar negeri. Jadi ini kita pamerkan di Korea waktu itu. Yang judulnya Raden Saleh Animism. Jadi mesin-mesin ini ya, mesin-mesin mobil itu sebetulnya juga tadinya dari orang memakai kuda sebagai power ya. Tapi sampai hari ini ke tenaga mesin mobil itu atau motor masih pakai horsepower gitu, ini ukurannya gitu. Wow. Jadi di Jerman misalnya gitu. Ini bawanya gimana Mas Heri kalau di luar negeri? Di luar negeri kita bikin crate yang besar. Terus crate-nya lebih berat daripada ininya ya, andongnya ini. Dan ukurannya kan berarti ini luar biasa ya? Jadi andong ini itu sebetulnya untuk jenazah di keraton di Cirebon gitu. Jadi waktu itu juga orang ketakutan itu untuk punya andong ini. Tapi saya ingat waktu saya kecil di Kemayoran itu sering ada orang Belanda itu jual es krim pakai kuda gitu dengan lampu-lampu. Jadi waktu saya lihat itu saya langsung ini kok seperti waktu kecil saya lihat orang jualan es krim. Padahal ini buat tempat mayat sebenarnya ya. Iya, kalau di ini berarti aslinya emang ini asli dari saya kurang tahu ya, kemungkinan prototipe ya. Mungkin kalau lihat dari sasisnya itu terlalu simpel gitu. Kalau yang asli biasanya buatan Jerman gitu. Tapi sebagai karya seni, yang penting itu Tapi suka kalau malam jalan sendiri enggak? Kadang kalau diinjak. Iya, jadi kalau kan diomongin nih hidup sendiri. Jadi ada
Jadi emang karya-karya di sini tuh kayak gini semua ya berarti Mas Heri? Iya, karya-karya sini Bisa seperti- bunyi, bisa gerak. bisa gerak, Ini full kalau berarti kalau aku trigger ini hidup semua ya? hidup semua. Kalau di trigger ini hidup semua. Wow. Nanti bisa dicoba kalau mau di trigger semua hidup semua. Mungkin kita ke atas. Boleh, boleh. Ini sebelum ke atas, selagi di sini aku trigger sekali lagi lah. Boleh. Kalau di atas itu sendiri ada apa nih Mas Heri? Jadi ini ada ruang display juga untuk karya-karya. Karena kita sering ada rombongan-rombongan baik dari Indonesia maupun luar negeri itu yang kita di sini melihat karya-karya itu sebagai produksi ilmu pengetahuan. Jadi kita kasih caption-caption, kemudian mereka tidak hanya melihat karya tapi juga tahu konten dari karya itu gitu. Wow. Ya. Ini total berapa karya Mas Heri ini instalasi-instalasi? Instalasi di sini mungkin sekitar mungkin 50-an karya ya di sini. Ini dari start dari tahun paling lama tuh tahun berapa ini Mas Heri? Itu dari yang lama sekitar tahun 93 itu. Tapi kemudian ada juga yang tadinya 92 tapi dia dikoleksi oleh museum. Oke. Ya di Empress Museum, kemudian ada juga yang di Guggenheim, Abu Dhabi, dan di beberapa museum ya di Jepang gitu. Nah, misalnya Kirishima Museum, terus ada di Intercommunication Center Museum di Tokyo. Jadi kita di sini karya-karya ini menyebar ke beberapa museum karena ketika karya itu masuk museum itu, karya itu akan terus bisa dibicarakan dan dibahas gitu untuk intelektualitasnya. Ini nih aku dari tadi ngeliatin kayaknya mengerikan sekali nih Mas. Iya, ini eksekusi. Saya bikin tahun 95 dan ini ikut di Gwangju Biennale yang pertama gitu. Jadi saya ketemu Ini Gwangju Biennale. Gwangju Biennale yang pertama tahun 95. Mas Heri tuh ikut Biennale berapa kali kok dari tadi kayaknya ini dari Biennale sini, ini Biennale sini. Iya, saya waktu itu juga pernah menjadi peserta Biennale terbanyak nomor 2 dari seluruh seniman di dunia gitu. Terbanyak kedua dari seluruh seniman di dunia. Dunia. Orang seniman Indonesia. Seniman Indonesia. Dan itu ditulis di Asia Pacific Triennial Magazine di Australia gitu. Wow. Total berapa yang Mas Heri ingat? Apanya? Biennale yang udah diikutin? Diikutin mungkin sekitar 30-an mungkin ya. Wow. Atau lebih mungkin saya. Itu kayak banggain satu kali aja itu udah jadi effort yang tinggi dan Betul. ini banyak banget tapi karya-karyanya. Iya, jadi karya yang perahu ini kita ikut di Kochi Biennale di India. Oke. Kochi Biennale. Ini India ya, Di India. berarti. Ini karya judulnya Trojan Ships. Jadi kuda Troya tapi perahu gitu. Mas gimana sih caranya ikut segitu banyaknya Biennale tuh? Biennale itu sebetulnya yang diundang adalah senimannya. Karena senimannya harus menawarkan diskursus atau wacana-wacana yang berkembang dan dia sebagai pengambil keputusan gitu. Jadi kalau art fair itu galeri biasanya diundang, tapi kalau Biennale itu senimannya, dan senimannya harus ada di forum untuk membahas persoalan-persoalan seni yang ada di dunia sekarang ini, juga perspektifnya dari perspektif yang ada sifat-sifat lokalitasnya gitu. Oke, jadi harus ada lokalitas, dia harus aktif di dalam forum juga ya. Ya. Jantik kayak gini nih pernah di luar negeri juga Mas? Iya, ini kita pamerkan di Yokohama Triennale. Waktu itu juga Marina Abramovic juga ikut. Jadi ini kita pakai papier mache dan waktu itu ada orang politik di Indonesia yang ada di sini dan orang mengintip lewat slide-nya itu. Oke. Wow. Jadi antri yang menonton tuh mengintip antri waktu itu di Jepang. Karena orang Jepang itu sangat disiplin sekali ya. Jadi emang dipikirin juga ya saat di negara mana showcase-nya gimana environment di sana tuh dijadiin sebuah pemikiran tersendiri. Pemikiran sendiri dan juga memberi wacana-wacana baru di negara itu, dan kita
terbaca, seni yang diekspresikan itu bisa dibaca oleh orang-orang lokal di sana juga gitu. Wow. Ini balik lagi dengan dinosaurusnya ya. Kali ini ngomongin apa mas? Dinosaurus deh kalau gitu. Ini hampir seperti yang tadi, itu yang Spirit of Dinosaurus. Ini kita bicara tentang The Three Musketeers ya, yang tiga ini ya. Jadi di sini ada tokoh-tokoh Salvador Dali, misalnya ada Hairil Anwar, dan satu lagi itu ada Basquiat gitu, di situ Jadi kita bicara tentang apa ya, DNA dinosaurus yang ada dalam tubuh kita, dan juga apa, ada semacam krisis dalam peradaban gitu, misalnya perang dan lain-lain. Jadi kalau mau dibunyikan ya. Wow. Ini juga bunyi, saat dia bunyi itu. Wow. Saat bunyi juga belakangnya. Jadi ada mekanik-mekanik gitu. Waduh. Wah, keren banget tuh Mas. Ya, terima kasih. Jadi ini banyak banget karya-karya lainnya. Banyak ngomongin isu politik kayaknya Mas Heri ini. Iya, sebab sebenarnya kalau kita lihat di dalam tradisi ya, itu juga cerita tentang Mahabharata, Ramayana, kemudian folklore ya, cerita rakyat, itu punya banyak muatan politik gitu di dalamnya, dan kita tidak bisa memisahkan diri dari kebijakan-kebijakan politik yang mempengaruhi kehidupan manusia gitu. Jadi aku kalau ngelihat Mas Heri tuh karyanya figuratif, unyu-unyu, lucu-lucu, tapi sebenarnya lagi nyentil keras ya. Keras ya, karena ini seni yang menarik itu ketika, terutama dalam seni kontemporer ya. Seni modern itu kan biasanya semua serius ya. Seni kontemporer itu punya ciri khas parodi atau humor yang kontennya justru lebih dalam dari yang serius itu gitu. Jadi dalam level masyarakat itu ada level yang pertama, yang di bawah itu level yang masih bertanya. Level yang kedua yang sudah serius mendiskusikan. Level ketiga yang sudah mentertawakan bahwa persoalan itu sebenarnya tidak terlalu sulit gitu. Apa itu alasan kenapa aku banyak ngelihat Gus Dur di beberapa potretnya Mas Heri? Iya, karena dia tuh apa ya, seperti Abu Nawas gitu ya, seperti orang-orang sufi yang konsepnya adalah mentertawakan tentang kebodohan-kebodohan kita sebagai manusia gitu. Waduh, keren banget sih. Ini ada apa lagi Mas Heri di sini? Ada lagi di sini. Ini ada karya instalasi yang dulu saya bikin di Inggris tahun 96 ketika saya residensi di Museum of Modern Art. Jadi karya ini kemudian dihancurkan karena pada periode Orde Baru itu ini dianggap subversif. Ya, ini karya yang saya bikin tahun 96 waktu saya ada residensi di Museum of Modern Art di Oxford di Inggris. Jadi karya ini kemudian dimusnahkan di sana, tapi kemudian tahun lalu saya bikin lagi di Indonesia gitu. Jadi ini waktu dipamerin sana dihancurin? Dihancurin. Sama? Karena waktu itu dari Kedutaan Besar Indonesia itu ini dianggap provokatif, dianggap subversif, jadi karena tentang surat perintah 11 Maret dan mereka menganggap dari pihak kedutaan itu tidak terjadi kudeta gitu. Itu saya bikin tentang persoalan-persoalan kudeta dan saya bukan pertunjukan juga waktu itu. Jadi persoalan-persoalan itu di Inggris data-datanya lengkap ya tentang persoalan-persoalan kudeta itu. Jadi
Blooming in Arms itu seperti Indonesia itu seperti kalau dilihat dari atas itu hijau, tapi yang terjadi adalah dengan seragam militer itu hijaunya, bukan karena pohonnya ditebangin waktu zaman saya itu, hutan-hutannya. Jadi emang benar-benar menceritakan hal itu ya. Jadi karyanya bisa datang nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, karya datang nggak bisa pulang waktu itu. Wah bahaya banget. Nah, ini saya ikutkan di Sydney Biennale nih tahun 99. Ini bisa pulang dong? Ini bisa enggak. Oh ini juga nggak bisa pulang? Dimusnahkan juga. Oh jadi 2 karya ini dimusnahkan Mas? Dimusnahkan. Tapi kemudian saya dengan sketsa-sketsa yang saya punya, karena saya mau foto juga takut waktu itu. Kalau fotonya diketahui, saya bisa bahaya juga. Gila, berarti nekat juga ya bikin gini nih, ada resiko tinggi yang ada risiko tinggi, tapi kita sebagai kesaksian zaman kita juga harus paling enggak harus mengekspresikan persoalan itu yang bahwa satu peristiwa pernah terjadi gitu, bahwa kalau ini kan worship to power ya, jadi persembahan untuk kekuasaan gitu, semua simbol-simbol sepatu militer atau apapun itu digambarkan, yang waktu itu juga radionya juga dimusnahkan, jadi saya memakai MP3 terakhirnya itu. Karena kalau kita pakai kaset itu sekarang kita susah cari kaset yang jualan kaset juga nggak ada pita kaset. Jadi ini radio yang apa sih cerita di radio ini? Tentang suara-suara, tentang demonstrasi, tentang berita-berita gitu. Jadi Mas, pengalaman dalam membuat karya seni paling dekat sama mati itu apa Mas? Atau paling dekat sama penjara itu apa Mas? Iya, waktu interogasi ya, misalnya waktu di airport saya pulang dari Inggris. Itu diinterogasi? Interogasi, saya 3 hari di kantor polisi waktu itu. 3 hari sebelum, saya nggak tahu apakah hilang, tapi begitu sampai rumah, saya bilang kepada ibu saya kalau pesawat saya delay di Singapura gitu. Jadi orang tua saya nggak boleh tahu. Tapi waktu itu diinterogasi sama pemerintah Inggris atau? Pemerintah Indonesia di Jakarta. Oh jadi balik di airport Indonesia, bukan di airport sananya? Sana enggak. Di airport sininya katalog saya yang di Inggris itu dikirim ke Badan Intelijen dan langsung nama saya aslinya itu bisa dilihat di paspor gitu, jadi langsung diinterogasi, tapi kemudian dibantu oleh Pak Jim Sepangkat dan Ibu Edi Setiawati itu dari Direktorat Jenderal Pedanka itu Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau saya itu murni seniman, tidak pernah terlibat dalam partai politik ataupun gerakan-gerakan politik gitu, dan tidak ada pada waktu itu dari pihak pemerintah Indonesia memberikan support speserkum ke saya di dalam wilayah-wilayah kesenian internasional itu. Mas, kalau dibilang nggak pernah mendapatkan support dari pemerintah, ini kan you punya karya-karya nih masif. Aku bisa kebayang sih seberapa pricing-nya buat ngirim barang, buat ngirim barang ini ke luar negeri. Itu gimana caranya Mas Heri bisa membiayai bienal itu dan berkesenian itu Mas? Iya. Ya biasanya kalau pameran-pameran bienal kita diundang, kemudian untuk pengiriman karya lewat kargo, pengepakan itu semua ditanggung oleh pihak museum gitu ya, atau pihak bienale, dan kemudian untuk akomodasi, untuk transportasi semua, artis fee semua ditanggung. Jadi yang diperlukan adalah saya dan pemikiran-pemikiran saya yang dihargai oleh mereka. Ini masih ada lagi Mas berarti? Masih, nanti kita bisa lihat di atas tuh ada karya. Ini lantai berarti karya terakhir nih ya? Karya terakhir ini. Maaf nih masih ada perbaikan ini jendela. Waduh. Ya,
Ini berbahaya ini. Ya. Jadi karya ini udah sampai di beberapa negara gitu, di Hong Kong gitu ya. Dan kita bikin juga pernah pameran di beberapa tempat di Jakarta, Jogja gitu. Jadi ini tentang para politisi yang memberi janji-janji masa depan gitu ya, kepada masyarakat, tapi yang terjadi sebaliknya gitu. Ini aman Mas Heri bawa ginian ke luar negeri? Aman. Karena secara internasional mereka juga dianggap tokoh-tokoh yang banyak memberi penderitaan juga pada akhirnya pada masyarakat. Aduh. Ini berarti ada 8 tokoh ya di sini? Ada 10, iya. 10. Tapi kalau ngomongin tokoh juga ada tokoh Amerika di sini ya? Ada tokoh Amerika, George W. Bush itu. Itu juga tetap masih aman aja ya? Masih aman aja. Berarti emang mereka sepakat dengan opini ini gitu. Yeah. Opini tentang apa yang dilakukan secara fasisme oleh Presiden Amerika gitu. Mas, ada nggak yang nggak ada di sini? Tapi sebenarnya harusnya ada tapi belum bikin. Sebenarnya ada, tapi dia lebih tidak sebagai dinosaurus yang kalem ya, lebih ke T-Rex sebetulnya, tapi nggak saya buat gitu. Oke. Kayaknya aku nggak berani nanya di konten. Aku juga ini juga cuma simbolisasi aja. Gitu. Oke. Nah kalau ini apa Mas Heri? Ya, ini sebenarnya untuk properti kuda binal gitu. Jadi sekarang belum diperbaiki lagi gitu nanti. Ini berarti udah lama banget ya? Udah lama, iya. Wow. Jadi tahun 92. Ini salah satu karya yang benar-benar ikonik banget ya. Yang ikonik gitu. Kita Mas Heri, arsip-arsipnya juga. kasih kita sedikit motivasi dong. Kalau buat aku pribadi dan juga mungkin buat teman-teman yang nonton juga ya. Kalau kita mau jadi seorang memajukan kesenian Indonesia tuh, menurut Mas Heri apa aja yang harus kita lakuin? Saya kira untuk memajukan seni di Indonesia, kalau kita jadi seniman itu, saya kira yang paling pertama itu kita harus memperbanyak literasi ya, baik dari segi sejarah umumnya, kemudian sejarah seni, kemudian dari filsafat seni, karena seni tanpa filsafat itu hanya dekorasi. Jadi dia perlu konten. Seperti misalnya pertunjukan wayang itu bisa ditonton berkali-kali karena ada isi filsafatnya setiap pertunjukan itu. Bahkan tiap-tiap tokohnya itu menjadi idola-idola manusia karena ada isi dari makna kehidupan gitu. Dan kemudian juga dengan latihan-latihan yang intensif sehingga memori-memori tubuh itu bisa diintelektualkan, sehingga memori pikiran itu tidak selalu mendominasi intelektual tubuh. Karena intelektual tubuh itu bisa dalam kita berkarya itu semua menjadi otomatis tidak terkooptasi oleh pikiran yang kadang-kadang memanipulasi tubuh kita gitu. Karena tubuh itu lebih jujur daripada pikiran. Karena pikiran itu kadang-kadang memanipulasi kita sakit bilang oh saya nggak sakit kok, atau kalau saya lapar tapi nggak lapar kok. Tapi kalau tubuh lapar dia nggak bisa bohong. Tubuh sakit nggak bisa bohong, tapi kalau pikiran itu bisa berbohong gitu. Nah kalau jadi seniman itu bagaimana pikiran-pikiran itu juga balance dengan eksplorasi seniman untuk mengekspresikan lewat keterampilan-keterampilan ditambah dengan filsafat dan intelektualitas. Thank you so much Mas Heri. Ya. Kita abis ini by the way teman-teman, gue juga mau terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Mas Heri lebih detail dari beberapa karya, dan kita bakal ngungkap juga sejarahnya Heri Dono, seorang seniman yang menurut gue punya impact besar banget buat kesenian Indonesia. Gimana beliau seorang seniman kontemporer yang telah membawa wangi nama Indonesia. Seperti lo bisa ngelihat gimana masif karya-karyanya, gimana instalasi yang luar biasa, gimana Mas Heri Dono bisa menjadi seniman yang
stabil secara ideal lagi dan juga secara market dan semua sektornya. Ini satu hal biasanya orang tengklang sebelah, gue bisa ngelihat Mas Heri seorang seniman yang dia bisa stabil di banyak hal. Karena itu gue rasa ini adalah seorang seniman yang gue pengen ulik banget. Jadi ikutin terus kontennya berikutnya karena kita bakal ngobrol-ngobrol. Thank you so much. Sama-sama, thank you Mas untuk waktunya. Sama-sama, Bir. Terima kasih. Oh yang mana nyala tuh? Yang mana nyala tuh?